Shalom, umat-umat Tuhan yang terkasih. Selamat mengikuti bersama di dalam belajar dan memahami Sekolah Sabat Harian dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Ringkasan Sekolah Sabat kita pada 1 minggu ini. Tajuk pelajaran kita 1 minggu ini adalah pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Tuhan itu pengasih. Daripada cinta ini, Dia menciptakan alam semesta yang penuh keharmonian, kedamaian, kegembiraan, dan lebih banyak lagi cinta. Dia memenuhi ruang alam semesta dengan makhluk yang berada, yang dicipta untuk berkembang dalam kebahagiaan, perhikmatan, dan kasih sayang. Walau bagaimanapun, pesan yang sempurna ini telah diganggu oleh pemberontak yang tidak logik di surga terhadap Tuhan sendiri pencipta. Tuhan alasan untuk setia. Kasih Allah kehendak bebas. Lucifer alasan untuk memberontak. Dia tidak bersyukur, ada kesombongan. Dan manusia alasan untuk peduli, saling peduli di alam semesta ini. Pertentangan besar di alam semesta. Kita lihat kasih Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 6 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Jadi kasih harus ditunjukkan. Pertama, Tuhan menunjukkan kasih-Nya di antara 3 pribadi. Kemudian kasih-Nya menggerakkannya untuk menciptakan makhluk lain untuk berbagi kasih dengan mereka. Semua makhluk yang Tuhan ciptakan telah diberi kemampuan untuk mengasihi dan mencurahkan kasih pada orang lain. Selain itu, kasih adalah prinsip di balik semua hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dosa, pemberontakan terhadap hukum Tuhan seharusnya tidak pernah ada dan tidak diciptakan oleh Tuhan. Tetapi inilah yang dikatakan oleh kehendak bebas. Bebas memilih mana yang harus dipilih. Begitu juga terjadi kepada Lucifer. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tuhan mencipta seluruh alam semesta sebagai lingkungan yang sempurna dan harmoni bagi makhluknya untuk bertumbuh dalam kasih dan kebijaksanaan. Selain kemampuan untuk mengasihi, semua makhluk daripada malaikat hingga manusia telah diberikan sesuatu yang melekat pada kasih. Kebebasan, yaitu kebebasan, tidak ada yang dipaksa untuk mengasihi. Kebebasan datang dengan risiko. Seseorang mungkin memilih untuk tidak mengasihi. Kita tidak dapat mengerti mengapa itu terjadi. Tetapi itu terjadi, beginilah dosa muncul di alam semesta. Karena mereka melakukan kehendak bebas mereka. Meskipun dosa bertentangan dengan sifat Allah, Dia mengizinkan keberadaannya dengan harga yang mahal. Dengan apa? Kehidupan anaknya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Dan oleh karena kehendak bebas, maka iblis juga melakukan kehendak bebasnya. Yaitu dia merasa tidak bersyukur. Tidak bersyukur seperti Hezekiel 28 ayat 15 berkata seperti ini. Engkau tidak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Tuhan menjelaskan kepada Hezekiel bagaimana pemberontakan dimulai di hati Lucifer dengan menggunakan Raja Tirus sebagai contoh. Iblis, kalau kita baca di dalam pasal 12 hingga 13 dikatakan dia diciptakan sempurna dan indah. Dia ditempatkan di posisi yang tinggi. Tetapi terjadi kecurangan karena dia menggunakan kebebasannya untuk memilih. Kecurangan ditemukan dalam dirinya sehingga ia harus diusir dari surga. Sehingga ia menjadi sia-sia karena kecantikannya dan ingin disembah sebagai pengganti Tuhan. Dia menunjukkan kebebasan memilih ke arah yang salah. Dia tidak lagi bersyukur kepada Tuhan karena telah menciptanya. Dia pikir dia lebih penting daripada Tuhan yang sebenar.
Dia menggunakan kehendak bebasnya untuk memberontak melawan pencipta. Dia tidak bersyukur. Dan lihat, kesombongan terjadi. Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lucifer ingin menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 12 hingga 15 memperkenalkan alasan lain mengapa Lucifer memberontak melawan Allah, yaitu kesombongan. Yesaya menggunakan Raja Babel sebagai contoh. Dua Raja Babylon, Nebukadnezar dan Belsazar dihukum karena kesombongan mereka. Lucifer memerlukan penyembahannya sendiri untuk memenuhi tujuannya. Untuk mendapatkannya, dia menuduh Tuhan sebagai mana Lucifer yang sebenarnya ego, sombong, dan pembohong. Ini adalah asal mula kejahatan yang misterius di alam semesta, yaitu iblis yang memulai karena keinginannya untuk memilih dan memperlihatkan dirinya seperti seorang yang hebat. Jadi, di dalam dunia kita pada saat ini, bumi, pertentangan besar terjadi. Wahyu 12 ayat 12 mengatakan, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Haruskah kita peduli dengan apa yang terjadi di surga ribuan tahun yang lalu? Ini tentu saja kita perlu ketahui. Kitab suci menjelaskan bahwa setan, pemberontak Lucifer, dilambangkan dengan seekor naga, menyeret sepertiga daripada malaikat, bintang-bintang langit dan melempar ke atas bumi. Pertentangan di surga menyebar ke seluruh bumi. Setan berulang kali menyerang umat Allah, dilambang dengan wanita dalam Wahyu 12 ayat 1 untuk menghindari kedatangan malaikat utama Mikael, yaitu Yesus, ke bumi. Yesus mendapat kemenangan. Setan dikalahkan oleh kematian dan kebangkitannya. Namun perang belum selesai. Masih sehingga pada kini perang itu berlanjut lagi. Saudara-saudara yang terkasih, pelajaran kita menjelaskan bahwa Tuhan mencipta manusia dan Tuhan memberi kebebasan. Tuhan mencipta malaikat, Tuhan memberikan kebebasan, dan akhirnya Tuhan membiarkan manusia membuat pilihan karena kasih yang dia berikan. Sehingga kasih itu Tuhan tahu dia lakukan mana yang seharusnya dia lakukan. Kasih itu adalah menunjukkan bahwa dia mengasihi manusia tanpa batas. Sehingga manusia dapat memilih apakah dia memilih mengikut Tuhan atau mengikut iblis. Yang mana kita pilih, hitam atau putih, Tuhan ataupun iblis, benar atau bohong, yang mana akan kita pilih. Semoga pelajaran kita ini menjadi nasihat bagi kita pada hari ini. Sejak mula pertama Allah dan Kristus sudah mengetahui kemurtadan setan dan kejatuhan manusia oleh kuasa tipu daya pendurhaka itu. Allah tidak merencanakan supaya dosa ada, akan tetapi melihatnya lebih dahulu jauh sebelum dosa itu lahir, lalu mengadakan persiapan guna menghadapi peristiwa yang mengerikan itu. Sungguh besar kasih-Nya bagi dunia ini, sehingga dijanjinya memberi anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan memberkati.